Halo standar semua, kita lanjutkan pembahasan materi manajemen keuangan kita. Kali ini kita bahas alat analisis risiko yang kita gunakan ya di dalam menganalisis risiko dari project cash flow. Yang pertama yang kita sudah baca di teori adalah analisis sensitivitas. Kata kunci di dalam analisis sensitivitas ini adalah kita rubah masing-masing value driver dan kemudian mengukur impact atau akibat dari perubahan masing-masing value driver itu ke NPV proyek. Nah, di Excel ini diberikan data. Ini value driver yang akan kita gunakan, ada unit sales kurangi 10%, price per unit kurangi 10%, variable cost naik 10%, dan fixed cost juga naik 10%. Nah, masing-masing dari value driver ini kita hitung, kita masukkan dalam model keuangan ya, financial model ya. Terus kemudian kita ukur NPV-nya per perubahan value driver. Nah, coba kita mulai dari perubahan unit sales. Nah, ini yang pertama perubahan unit sales ya. Akibat dari perubahan unit sales itu revenue-nya menjadi turun 4.500.000 kalau di sini dari yang sebelumnya 5 juta. Nah, kemudian dihitung ke bawah, maka akan menghasilkan NPV dan IRR sebagaimana disebutkan di sini nih. NPV-nya 648.447 dan IRR-nya 21,59. Nah, ini impact dari perubahan unit sales yang diturunkan sebesar 10% akan menghasilkan NPV dan IRR sebagaimana kita bisa lihat ini, di mana IRR dan NPV ini berubah ya dari base case-nya. Base case-nya yang ini. Dari 1 juta sekian menjadi 648.000, IRR-nya dari 26.000 sekian menjadi turun 21,59%. Satu value driver sudah kita run atau kita sudah jalankan. Berikutnya price per unit turun 10%. Jadi akan mempengaruhi revenue ya. Kalau kita lihat di sini price per unitnya dari 25 turun 10%, berarti tinggal 22,5 ya, kali quantity yang dijual 200.000 menghasilkan 4,5 juta. Terus kemudian dihitung IRR dan NPV-nya. Nah, untuk perubahan harga ketika diturunkan 10%, maka akibatnya kita bisa lihat akan membuat NPV negatif 259.000 dan IRR-nya turun drastis menjadi 8,02 dari yang sebelumnya 1 juta untuk NPV dan 26,65% untuk IRR. Demikian juga kita jalankan untuk fixed cost. Fixed cost-nya naik 10% dari yang semula 400.000 jadi 440.000. Nah, ini akibatnya NPV dan IRR-nya menjadi 900.000 dan 25,22%. Terus yang terakhir variable cost-nya naik 10%. Nah, ini ya 10%, semula $18 menjadi 19,8 kali 200.000 quantity barang yang dijual akan membuat NPV dan IRR angkanya menjadi seperti yang kita lihat ini, 93.000 dan IRR-nya 13,41%. Jadi resumnya, kesimpulannya adalah kita lihat nih di sini. Ini expected NPV yang dari atas tadi ya. Kemudian ini setelah dijalankan masing-masing perubahan value drivernya, ini persentase perubahannya. Dan kalau kita lihat di sini, maka yang paling mempengaruhi NPV itu adalah ketika kita rubah price per unit 10%. Yang kedua baru variable cost ketika naik 10%. Dan yang ketiga unit sales-nya ketika turun 10%. Dan yang terakhir adalah fixed cost-nya ketika fixed cost-nya naik 10%.
Nah, apa yang perlu dilakukan manajemen di sini? Manajemen di sini berarti harus concern gitu ya, harus memberi perhatian lebih kepada ini tadi ya, selling price yang sangat sensitif ini, dan juga variable cost. Ini harus benar-benar dimonitor gitu, harus benar-benar dilihat, harus benar-benar dihitung asumsinya yang digunakan di dalam membuat model keuangan itu harus seakurat mungkin, dan kemudian terus dimonitor. Karena itu tadi ya, pengaruh ke NPV dan atau IRR-nya tadi itu sangat besar. Itu highest. Nah, itu sensitivity. Kita beralih ke skenario. Nah, bedanya dengan sensitivity analysis tadi, kalau skenario itu dibuat satu set skenario yang isinya itu perubahan 2 atau lebih value driver. Nah, di sini yang dirubah adalah unit sales dan price per unit. Dari yang semula untuk skenario 1 ya, semula kan 200.000. Skenario 1 unit salesnya diturunin 25.000 jadi 175.000. Terus price per unitnya dari 25 diturunkan 0,5 ya, jadi 24,5. Di skenario 2 diasumsikan jumlah unit salesnya turun dari 200.000 jadi cuma 100.000, karena ini berarti satu set gitu ya, harganya dinaikkan dari 25 ke 35, otomatis kan unit salesnya menjadi turun. Nah, ini skenario yang dibuat, kebetulan ini kita buat 2 skenario saja ya, bisa juga buat skenario ketiga, keempat, dan seterusnya. Dari skenario ini kemudian tiap satu skenario di run atau dijalankan ke dalam model keuangan, dan kemudian dilihat impact-nya atau akibatnya. Kita lihat untuk skenario 1 yang di atas ini ya, skenario 1 ini ternyata setelah dimasukkan dalam model keuangan akan menghasilkan ini NPV-nya menjadi 326.000 negatif dan IRR-nya turun 6,29%. Dari yang semula tadi berapa? 1 juta dan berapa tadi? 1 juta untuk NPV dan 26% untuk IRR. Nah, terus kemudian skenario 2. Skenario 2 ini kalau kita run dalam model keuangan jadinya akan membawa IRR positif 36,1% dan NPV positif 1.471. Nah, artinya apa nih? Artinya ketika kita setting skenario 1 dan 2 ini gitu ya, itu ternyata menghasilkan kalau di sini dibilang wide divergence gitu ya. Jadi rentangnya itu sangat lebar, sangat besar. Mulai dari tadi negatif 326.000 ya, ini ke 1.400.000 ini kan sangat lebar rentangnya. Jadi skenario yang kita susun tadi itu sebenarnya masih belum terlalu akurat gitu ya, karena divergensinya itu atau celahnya itu masih lebar, masih besar. Wide divergence. Nah, itu skenario. Yang berikutnya analisis simulasi. Analisis simulasi ini yang paling perfect gitu ya, atau sophisticated, atau sangat kuat dibandingkan dengan sensitivitas dan skenario, karena yang dilakukan di sini adalah per masing-masing value driver ini, ada unit sales, price per unit, variable cost, cash, fixed cost, ini kemudian dibuat distribusi probabilitasnya. Yang dimaksud dengan distribusi probabilitas itu adalah ini, angka-angka ini. Jadi untuk unit sales itu diperkirakan dia akan turun 5%, itu probabilitasnya 20%. Terus kemudian
diskenariokan juga ketika unit sales itu turun 10%, probabilitasnya 50%. Jadi 50% kemungkinan itu unit sales quantity akan turun 10%. Nah, dibuat juga asumsi ketika unit salesnya itu turun 15%, kemungkinannya cuma 30%. Nah, ini dibuat distribusi probabilitas seperti ini. Demikian juga untuk yang lainnya, misalnya variable cost ya. Ini nilai tengahnya 10%, kemungkinannya 40%, akan naik 5%, kemungkinannya 30%, akan naik 15%, kemungkinannya 30%. Nah, dari masing-masing distribusi probabilitas ini kemudian di run dalam satu model keuangan gitu ya, yang sama, model keuangannya seperti tadi, tapi kita butuh sekali lagi alat bantu yang namanya crystal ball yang akan membantu mensimulasi ini masing-masing distribusi probabilitas per masing-masing value driver itu dicoba-coba gitu. Jadi permutasinya itu sangat banyak sekali. Nah, outputnya pun akan menjadi satu rentang keyakinan gitu ya terhadap NPV. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya bagaimana cara membaca histogram seperti ini gitu. Jadi di sini sangat powerful, sangat robust, sangat kuat, sangat ilmiah gitu ya untuk bisa membuat satu prediksi NPV. Nah, ini sekali lagi ini bisa kita baca NPV 0 itu cuman kemungkinannya 15% dengan posisi worst case paling buruk minus 1,2 juta. 85% sisanya kemungkinannya NPV positif dengan min rata-rata kemungkinan besar NPV-nya 869.000. Nah, begitu cara baca analisis simulasi. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.